Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, pada kali ini kami akan membahas tentang analisis kebutuhan pengguna. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Indri Utami dengan NIM 23210030. Dan saya Farsyah Sliwianda dengan NIM 23210031. Dan ada juga teman kami yang bernama Tengku Muhammad Gapar dengan NIM 23210024. Dan teman selanjutnya ada juga Ferdian Ardani dengan NIM 23210039. Selanjutnya ada Jaki Sohil dengan NIM 23210014. Selanjutnya ada Aldi Lildiansa 23210008. Dan ada T. Zain Wardana 23210001. Dan yang terakhir ada Syekh Teger 23210029. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Analisis kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna adalah proses untuk memahami apa yang sebenarnya dibutuhkan dan diinginkan oleh pengguna dalam hal layanan komunikasi data. Tujuannya adalah agar sistem atau layanan yang dibuat bisa sesuai dengan ekspektasi pengguna dan mendukung aktivitas mereka seperti mengirim atau menerima data, mengakses internet, mematikan data aman, dan mendapatkan koneksi yang cepat serta stabil. Kebutuhan spesifik yang harus dianalisis sebelum memilih metode transmisi. Dalam memilih metode transmisi, terutama dalam konteks jaringan komunikasi data atau telekomunikasi, ada beberapa kebutuhan spesifikasi yang perlu dianalisis untuk memastikan bahwa metode yang dipilih sesuai dengan persyaratan teknis dan operasional. pertama, yaitu kecepatan transmisi atau bandwidth. Bandwidth atau lebar pita adalah ukuran seberapa panjang atau seberapa banyak data yang dapat dikirim dalam satu waktu, biasanya dalam bit per detik atau bps. Penting untuk menentukan apakah aplikasi atau jaringan memerlukan bandwidth tinggi, sedang, atau rendah. Misalnya, aplikasi video streaming membutuhkan bandwidth yang tinggi, sementara pesan teks sederhana membutuhkan bandwidth yang rendah. Nah, selanjutnya ada yang kedua, jarak transmisi. Menentukan jarak antara titik pengirim dan penerima adalah faktor penting karena beberapa metode transmisi hanya efektif dalam jarak tertentu. Nah, misalnya transmisi menggunakan kabel Ethernet biasanya terbatas pada jarak sekitar 100 meter, sedangkan fiber optik dapat mentransmisikan data hingga beberapa kilometer tanpa kehilangan sinyal yang signifikan. Nah, yang selanjutnya ada kualitas sinyal dan toleransi gangguan. Analisis terhadap kemungkinan interferensi atau gangguan sinyal seperti noise, crosstalk, atau gangguan elektromagnetik perlu dilakukan. Misalnya, transmisi melalui wireless lebih rentan terhadap interferensi dibandingkan kabel, sementara fiber optik lebih tahan terhadap gangguan eksternal. Nah, yang keempat, keamanan dan privasi. Beberapa metode transmisi lebih aman dan tahan dari penyedapan atau penggangguan pihak ketiga. Fiber optik, misalnya, lebih sulit untuk disadap dibandingkan kabel tembaga atau transmisi wireless. Faktor keamanan ini penting terutama untuk transmisi data yang sifatnya sensitif atau rahasia. Nah, yang kelima ada latensi atau delay. Latensi adalah waktu yang dibutuhkan data untuk mencapai tujuan setelah dikirim. Untuk aplikasi yang membutuhkan respon cepat seperti VoIP atau Voice over IP atau game online, latensi rendah sangat penting. Metode transmisi seperti fiber optik biasanya memiliki latensi lebih rendah dibandingkan metode nirkabel. Nah, yang keenam, biaya instalasi dan operasional. Pertimbangan biaya sering menjadi faktor utama, baik dalam hal biaya pemasangan awal maupun biaya perawatan atau operasional. Misalnya, fiber optik memiliki biaya instalasi yang lebih tinggi dibandingkan kabel tembaga, tetapi memberikan performa lebih baik dalam jangka panjang. Nah, yang ketujuh ada fleksibilitas atau skalabilitas.
apakah metode transmisi dapat di-upgrade atau diperluas di masa depan? Misalnya, jaringan yang menggunakan serat optik lebih mudah untuk skala kecepatan yang lebih tinggi di masa mendatang dibandingkan kabel tembaga. Fleksibilitas ini penting dalam perencanaan jangka panjang. Nah, yang ke-8, kebutuhan mobilitas. Jika transmisi memerlukan mobilitas, misalnya jaringan seluler atau jaringan WiFi, maka metode nirkabel lebih tepat dibandingkan metode kabel. Di sini penting terutama untuk aplikasi yang membutuhkan perangkat yang selalu bergerak atau berpindah lokasi. Nah, yang 9 ada jenis data yang ditransmisikan. Karakteristik data yang dikirimkan, misalnya apakah data tersebut berupa video, suara, teks, atau data besar lainnya. Juga menentukan metode transmisi yang cocok. Misalnya, transmisi data suara video real time lebih memerlukan metode dengan latensi rendah. Sedangkan data file besar mungkin yang lebih penting adalah kecepatan transfer data. Yang 10 atau yang terakhir ada ketersediaan infrastruktur. Infrastruktur yang ada di lokasi juga menjadi faktor yang menentukan. Di daerah yang belum tersedia infrastruktur kabel, transmisi nirkabel atau satelit bisa menjadi pilihan terbaik. Begitu juga sebaliknya, di lokasi dengan infrastruktur kabel lengkap penggunaan kabel akan lebih efisien daripada nirkabel. Analisis kebutuhan pengguna dalam transmisi data. Analisis kebutuhan pengguna dalam konteks transmisi data memiliki berbagai manfaat. Yang penting untuk memastikan bahwa sistem yang dibangun dapat mengirim data secara efisien, aman, dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Ada juga manfaatnya. Yang pertama, efisiensi transmisi. Dengan menganalisis apa yang dibutuhkan pengguna, kita bisa memilih cara terbaik untuk mengirim data. Misalnya, jika kita tahu pengguna mengirim file besar, kita bisa menggunakan teknik yang mempercepat pengiriman. Nah, yang kedua ada keandalan dan kualitas. Memahami kebutuhan pengguna juga membantu kita memastikan bahwa data yang dikirim sampai dengan aman dan tepat waktu. Kita bisa memilih protokol yang lebih andal agar tidak ada data yang hilang atau rusak selama pengiriman. Nah, yang ketiga, penggunaan bandwidth yang optimal. Dengan tahu aplikasi yang digunakan pengguna atau seperti streaming atau video call, kita bisa mengatur penggunaan bandwidth dengan lebih baik. Ini membuat pengalaman pengguna lebih lancar tanpa gangguan. Nah, yang berikutnya ada keamanan data. Kebutuhan keamanan data juga penting. Dengan mengetahui kekhawatiran pengguna tentang privasi, kita bisa menambahkan fitur keamanan seperti enkripsi sehingga data tetap aman dan saat dikirim. Nah, yang selanjutnya ada sistem yang responsif. Jika kita memahami kebutuhan pengguna, kita bisa merancang sistem yang mudah disesuaikan. Misalnya, pengguna bisa mengubah pengaturan transmisi sesuai kebutuhan mereka secara langsung. Nah, yang berikutnya ada pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan fokus pada kebutuhan pengguna, kita bisa menciptakan pengalaman transmisi yang lebih menyenangkan. Jika pengguna membutuhkan latensi rendah untuk aplikasi tertentu, kita bisa mengatur sistem agar lebih cepat. Yang ketujuh, fitur tambahan di masa depan. Analisis kebutuhan juga membantu kita melihat fitur apa yang mungkin dibutuhkan di masa depan. Jadi, kita bisa merencanakan pengembangan dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan harapan pengguna. Nah, yang kedelapan ada fleksibilitas jaringan. Kita juga bisa tahu apakah pengguna butuh jaringan yang bisa diubah-ubah atau tetap. Ini penting supaya sistem bisa beradaptasi dengan berbagai situasi yang mungkin terjadi. Nah, yang terakhir dan yang kesembilan, pengurangan biaya. Dengan merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan, perusahaan Aplikasi kebutuhan pengguna untuk aplikasi real time versus aplikasi BIX. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna untuk aplikasi real time dan aplikasi BIX memerlukan pendekatan sistematis dan pemahaman mendalam tentang tujuan konteks secara pengguna berinteraksi dengan sistem. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk Pertama,
Pertama, kita tentukan tujuan aplikasi. Untuk aplikasi real time digunakan untuk situasi di mana informasi perlu diproses dan ditampilkan secara langsung. Contoh, aplikasi perpesanan, pemantauan lalu lintas, sistem pemantauan kesehatan. Kebutuhan respon cepat terhadap peristiwa yang terjadi. Nah, untuk aplikasi batch digunakan untuk pemrosesan data dalam jumlah besar secara periodik. Contoh, laporan keuangan, analisis data besar, pemrosesan transaksi harian. Kebutuhan akurasi data dan analisis mendalami tanpa perlu respon segera. Nah, selanjutnya ada kumpulan data dari pengguna. Yang pertama, wawancara. Ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali kebutuhan dan harapan pengguna. Contoh pertanyaannya, apa yang Anda harapkan dari aplikasi ini? Yang kedua, seberapa penting kecepatan respon bagi Anda? Selanjutnya, survei. Buat kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Tanyakan tentang frekuensi pengguna, pentingnya berbagai fitur, dan kendala yang dihadapi. Nah, selanjutnya observasi. Amati pengguna dalam lingkungan kerja mereka untuk memahami bagaimana mereka menggunakan aplikasi saat ini dan apa yang mereka butuhkan. Nah, yang selanjutnya kita analisis kinerja kriteria kerja. Untuk aplikasi real time, yang pertama, latensi, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon setelah permintaan. Nah, yang kedua, ketersediaan, tingkat keandalan sistem dalam memberikan informasi tanpa downtime. Nah, untuk aplikasi batch, waktu pemrosesan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu siklus pemrosesan. Nah, yang kedua, kapasitas, jumlah data yang bisa diproses dalam satu batch.